Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini Caca mau ngebahas sesuatu yang menurut Caca relatable banget sama kehidupan kita sehari-hari. Dan menurut aku juga relatable dengan apa yang aku alami sih. So, let's talk about body image. Jadi body image itu adalah suatu pandangan terhadap bentuk tubuh seseorang. Entah itu orang lain yang mandang kita, atau kita yang mandang diri kita sendiri. Body image itu terdiri dari dua, ada body image positif dan ada body image yang negatif. Body image yang positif ini adalah body image yang dimiliki oleh orang-orang yang merasa kalau dirinya itu sempurna banget, terus merasa nggak usah ada satupun yang dirubah dari tubuh mereka. Perasaan itu dia merasa sangat percaya diri gitu dalam hidupnya. Terus body image yang negatif, kebalikan dari body image yang positif yang tadi ya. Intinya adalah dia adalah orang yang tidak menerima diri mereka apa adanya, sehingga membuat mereka tidak percaya diri dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Dan yang paling parah adalah biasanya mereka menganggap kalau ada satu bentukan tubuhnya mereka yang nggak sesuai dan mereka pengen mengubah gitu. Nah, di masyarakat kalau misalnya pada perempuan itu ada yang dinamakan beauty standar ya. Beauty standar ini ditentukan oleh society-nya kita gitu. Jadi kalau misalnya yang cewek nih ya, yang pertama putih, kurus, kantung matanya itu nggak ada atau kecil, terus matanya besar. Jadi kalau misalnya ada cewek yang tidak punya beauty standar itu, mereka bakalan dikatakan nggak cantik gitu. Nggak tahu sih society itu nyiptainnya kapan, dan itu atas kesepakatan siapa juga nggak ada. Cuman emang karena udah terbentuk di society-nya kita, jadi lumayan susah buat kita ulang lagi. Mau kita rombak juga nggak bakalan ini, karena udah tertanam di image semua wanita kalau kamu nggak putih itu kamu jelek, kalau kamu gendut itu kamu jelek, kalau kamu matanya sipit itu kamu jelek gitu sih. Apakah body image ini cuman dialami oleh perempuan? Bagaimana dengan laki-laki? Nah, ternyata untuk beberapa penelitian, kemarin aku baca-baca sedikit, itu ada tingkat body image terhadap laki-laki berdasarkan pada tingkat maskulinitasnya dia. Kalau si cewek tadi beauty standar, nah kalau laki-laki ada namanya maskulinitas. Maskulinitas itu perasaan seperti apa ya? Laki-laki yang selalu ingin menjaga, laki-laki yang selalu ingin melindungi, laki-laki yang selalu ingin jadi nomor satu. Intinya di atas dari perempuan gitu. Apa sih bahaya dari body image ini, terutama yang negatif yang tadi kan? Nah, yang pertama itu dia bisa saja depresi. Depresi ini kan menyangkut tentang mental health seseorang gitu kan. Jadi orang-orang dengan body image yang negatif itu sangat besar kemungkinan bisa mengalami depresi. Terus yang kedua itu kesehatan tubuh fisiknya dia bakalan terganggu. Nah, ini berkaitan sih sama yang depresi yang tadi karena menyangkut mental health. Biasanya ketika mental health-nya seseorang itu terganggu, biasanya bakalan merembes ke kesehatan fisiknya dia. Terus yang ketiga ini yang biasanya parah banget kalau udah sampai pada tahap ini, namanya BDD, Body Dysmorphic Disorder. Ini adalah keadaan di mana seseorang bakalan terus saja terobsesi untuk melihat cermin dan terus saja merasa bahwa diri dia tuh kurang banget, padahal sebenarnya kekurangannya dia itu sangat minor banget gitu. Nah, terus apa saja sih faktor yang mempengaruhi seseorang itu melakukan body image, baik yang negatif maupun yang positif? Yang pertama, itu dipengaruhi oleh media. Tergantung sih mau media massa, media elektronik, media sosial, itu bisa semua. Kalau dulu kan itu kita nggak terlalu main media sosial ya, jadi dulu adanya media massa dalam bentuk cetakan, misalnya ada majalah, ada surat kabar. Majalah kan biasa sampul depannya tuh ada cewek yang udah cantik banget gitu, jadiin sampul majalah, model kan ceritanya. Nah, tapi sekarang itu kita lebih ke mainnya media sosial gitu, apalagi kita mainnya Instagram, Twitter, Facebook, semuanya itu benar-benar memperlihatkan kecantikan tubuhnya seorang perempuan gitu. Dan kita bahkan kadang nggak mau ngupload kalau misalnya muka kita butek, kucil gimana gitu, pasti nggak mau. Dan emang kita pasti rata-rata kebanyakan itu pasti ngepakein filter sebelum kita ngupload, karena ya kita udah ngerasa nggak pede banget gitu dengan muka kita. Nah, apalagi sekarang kan udah ada yang namanya beauty influencer gitu kan. Pokoknya gimana mereka nge-remake muka mereka jadi benar-benar cantik dengan make up, dengan hal lain gitu, filter apalagi gitu kan. Dan biasanya orang yang lebih sering melakukan scroll up, scroll down tentang beauty influencer itu, tentang media sosial Instagram, dan bener-bener ngelihat seseorang itu dari segi fisik, itu bener-bener bakalan terbebani sih. Dan itu menjadi faktor utama sih kenapa seseorang bisa melakukan body image yang negatif. Terus yang kedua dari faktor lingkungan, ini juga berpengaruh sangat penting, termasuk dari keluarga maupun terhadap teman-teman. Jadi kalau misalnya kita di keluarga itu ada sesuatu hal, misalnya emang di satu keluarga itu emang semuanya putih, terus kita sendiri yang hitam, itu pasti kita bakalan berpikir, kok aku hitam gitu, aku mau putih bla bla bla, dan udah merasa kalau diri kita itu banyak kurangnya banget. Itu bisa jadi itu sama dengan gendut dan lain sebagainya.
Yang ketiga itu dari disabilitas. Nah, kalau yang cewek itu kan pasti berdasarkan standar beauty influencer yang tadi kan. Kalau yang cowok itu jelas dari sisi maskulinitasnya dia, karena ketika mereka mengidap disabilitas, pasti mereka bakalan menganggap diri mereka nggak berguna dan dia nggak bisa menjadi seorang pemimpin, dia nggak bisa menjadi seseorang yang bisa diandalkan gitu untuk perempuannya atau untuk orang lain gitu. Jadi sisi maskulinitasnya dia itu jadi berkurang gitu. Dan memang disabilitas itu jarang di-up di media ya kan. Kalaupun di-up itu pasti dari sisi negatifnya saja gitu. Nggak ada sesuatu yang ter-up dari teman-teman kita yang disabilitas itu sesuatu yang memberikan kita semangat dan memberikan mereka semangat suportif gitu loh. Nggak ada. Padahal dia banyak banget orang dengan disabilitas tapi prestasinya lebih mumpuni gitu daripada orang-orang yang notabene-nya normal. Nah, sebelum Caca mau ngasih saran, Caca mau cerita dulu, ini pengalaman Caca pribadi. Jadi beberapa bulan yang lalu itu ada teman Caca yang ngunjungin gitu kan di tempat kerja, itu cerita-cerita, kita sharing, kita diskusi terhadap permasalahan ini sih sebenarnya. Awalnya kita nggak pengen diskusi masalah ini, cuman karena apa ya, tiba-tiba saja mungkin teman aku ngelihat kalau bentuk tubuh aku tuh terlihat gemuk banget ya. Aku tuh emang berat badannya sekitaran 60 sampai 65, tapi sering banget mentok di 61 62 gitu. Dan ya aku kayak nge-fine aja sih sebenarnya gitu. Dia nanya gini kan pertama, gak ada niatan gitu buat diet atau ngurangin berat badan gitu atau apa gitu. Terus aku mikir kayak gini, emangnya kenapa gitu, apa yang salah gitu dari badan aku gitu. Terus dia bilang enggak sih, enggak ada, cuman emang kan orang biasanya bilang kalau kita gemuk itu kita jelek gitu. Terus gue nimpalin balik kan, oh maksudnya gue jelek ya? Terus dia bilang enggak, bukan kayak gitu ya, tapi aku udah paham banget kan arahnya kemana karena emang sering ngelakuin diskusi singkat kayak gitu. Terus dia bilang gini, tapi aku nggak ngerasa di body shaming karena emang itu adalah sesuatu hal yang emang jadi pembahasan rumit sih menurut aku di kalangan cewek gitu. Aku jadinya malah balik nanya gitu, aku jadinya sebenarnya rada-rada kasihan sih, maksudnya gini loh, apa sih yang dia dapat gitu, gimana sih faktor lingkungannya dia, gimana kehidupannya dia gitu, sehingga bisa memberikan judging kepada perempuan kalau perempuan yang gendut itu jelek gitu. Dan benar saja ketika kita sudah memulai diskusi ya ternyata memang dia hidup di lingkungan yang keluarganya emang ngeprioritasin misalnya dia harus kurus atau dia harus putih, dia nggak boleh jerawatan, dia harus ini dan sebagainya. Dan mungkin ini juga faktor teman ya kan, karena mungkin dia banyak teman yang emang bentuknya kurus, emang putih, jadi dia sedikit rada-rada terbebani gitu kalau dia beda dengan teman dia. Belum lagi dengan media sosialnya dia. Apalagi orang-orang yang sering nonton film-film Korea kan, drakor ya, suka emang sama cewek-cewek Korea kan emang bening, putih, kurus. Udah beauty standar banget sih berdasarkan skala itu sih kalau misalnya kita emang lihatnya dari segi fisik ya gitu. Nah, jadi kita harus gimana kalau misalnya kita mau memiliki body image yang positif gitu. Kalau aku sih mandangnya yang pertama kayak gini teman-teman itu harus love yourself first gitu. Cintai diri kalian dulu gitu. Terima diri kalian apa adanya. Pokoknya jadi diri kalian sendiri dan emang cintai diri kita sendiri dulu gitu. Kenapa? Karena ini tuh penting banget gitu. Caca udah nyampein di video sebelumnya kalau mencintai diri sendiri itu yang paling penting dulu gitu. Gimana kita mau mencintai orang lain, gimana kita mau memberikan sayang kepada orang lain gitu. Kalau ke diri kita sendiri itu saja belum bisa gitu ya, caranya ya udah nerima diri kita apa adanya. Kemudian kalau misalnya kita capek, kita istirahat. Kalau misalnya kita ini, kita itu. Kalau misalnya kita nggak mau ngelakuin ini, nggak usah dilakuin gitu. Terus yang kedua itu turunin beauty standarnya kita. Bukan turunin sih, rubah beauty standarnya kita. Kalau aku sendiri tuh nggak pernah mandang wanita cantik itu berdasarkan kulitnya putih atau kurus, wanita cantik itu dari dia gemuk atau enggak, dia tinggi atau pendek, matanya gede atau enggak, itu enggak sama sekali. Aku tuh beauty standarnya tipikalnya kayak gini. Kalau aku lihat orang cewek yang punya inner beauty yang udah terpancar dari luarnya saja, kemudian dia pintar, dia punya public speaking yang bagus, terus dia suka traveling. Ini sih yang paling parah, karena aku tuh suka banget lihat orang yang kayak traveling kemana-mana gitu, terus background belakangnya itu tiba-tiba aja jadi Tokyo Tower, kemudian Namsan atau Patung Liberty atau dan lain sebagainya. Itu aku tuh kayak ngerasa ya Allah cantik banget sih orang ini gitu loh. Aku nggak bakalan lihat dia dari muka gitu, pasti enggak kalau aku gitu kan. Jadi karena udah pikiran aku kayak gitu, aku juga jadinya nggak selalu ngepermak muka aku yang harus putih, yang nggak harus ngepermak badan aku yang harus kurus banget gitu kan. Enggak, aku cukup foto dengan background yang tiba-tiba Tokyo Tower mungkin atau Skytree, Tokyo dan sebagainya, kemudian Patung Liberty dan sebagainya, itu aku udah ngerasa kayak ya ampun gue cantik banget gitu lah. Gitu sih kalau aku sebenarnya. Atau ketika aku ngebawain sebuah materi, ketika aku nge-public speaking, ketika aku memberikan hal positif kepada orang lain, itu aku benar-benar merasa diri aku berguna. Dan ketika aku merasa diri aku berguna, itu kecantikan aku jadi lebih terpancar.
Kalau aku sih gitu. Sebenarnya kalau orang lain nganggapnya ini sebagai alibi saja supaya kita lebih berpikiran positif, ya nggak apa-apa. Yang penting itu aku nggak nyakitin diri aku sendiri, aku nggak nyiksa diri aku sendiri, aku nggak buat diri aku jadi bukan aku gitu. Terus ada beberapa pertanyaan yang nyampein kayak gini, kalau misalnya aku punya body image yang positif, kenapa setiap aku upload foto itu aku kadang menutupin muka pakai kain biasanya atau pakai stiker atau apa gitu. Jawabannya adalah bukan karena aku nggak pede dengan muka aku gitu, cuman emang aku ngerasa orang lain nggak perlu nikmatin gitu muka aku, orang lain nggak perlu buat terlalu mandang gitu, orang lain cukup lihat background yang ada di sekitar aku gitu, karena emang kalau ke foto itu biasanya emang lebih nampilin background sih, atau misalnya muka itu tapi emang ada pada satu momen tertentu, misalnya pada saat penerimaan plakat kah, atau pada saat penerimaan apa dan sebagainya, yang emang menurut aku itu aku harus nampilin muka aku gitu. Pun dengan kayak membawakan sebuah materi, pun dengan video yang kayak gini tuh ngerasa nggak harus nutup muka, karena kenapa? Karena berdasarkan ilmu public speaking, ketika kita mau menyampaikan suatu informasi itu kita harus menampilin ekspresi kita harus membuat orang lain lebih yakin. Itu emang didapatkan dari how you use your expression, artikulasi, intonasi, itu semua penting. Dan ketika aku nutup muka aku, nutup mulut aku, itu teman-teman bakalan mungkin bisa sih masuk, cuman menurut aku beberapanya itu nggak nyampe gitu ke teman-teman. Jadi aku mutusin ketika aku bawakan sesuatu materi, ini termasuk yang non video ya, itu pasti aku buka tutup muka aku. Tapi sometimes like yang sesuatu yang nggak perlu gitu, atau sesuatu yang orang nggak terganggu gitu, kalau aku nutup muka ya biasanya ditutup aja gitu kan, nggak masalah juga kan. Jadi intinya bukan karena aku nggak pede dengan muka aku, yang paling ngeganggu aku sih biasanya orang kayak gini, kenapa sih tutup muka, so alim banget itu, nggak mau banget dilihat ya mukanya gini banget ya, bla 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 bla. Dia tuh kayak pengen masukin dia ke dalam mesin cuci, terus mutar mesin cucinya sampai dia terlindas-lindas gitu loh guys. Ya Allah, aku tuh psikopat ya. Tapi emang aku tuh gak suka banget sama orang yang selalu ngejudging aku tuh kayak cewek yang gimana banget ya dari sisi agama. Tapi sebenarnya itu kan baik ya, tapi aku ngerasa nggak gini aja sih. Tapi sebenarnya kan baik kalau misalnya kita dinilai seperti itu. Nah, saya takutnya memberikan kesan sesuatu hal yang seperti itu yang wow banget, tapi teman-teman ketika ngedapatin satu celah kesalahan aku, itu teman-teman jadi ngehina agama aku gitu. Itu sebenarnya aku nggak suka gitu loh. Terus teman-teman, aku tuh pakai behel gigi. Ini bukan karena aku nggak pede dengan gigi yang aku punya sih. Kalau bagian gigi aku memang ada permasalahan, jadi gigi aku itu lagi LDR-an gitu satu sama lain, emang kayak ada jarak di antara mereka gitu. Sebenarnya aku nggak masalah sih mau jaraknya 1 meter, kalau mau 1 kilo kayaknya terserah sih, tapi rada-rada ngeganggu sih sebenarnya, karena kalau misalnya kita makan itu kan kayak apa ya, keselip gitu loh di gigi kita, dan kita harus kayak ngeinikin lidah kita buat ngilangin makanan yang kayak terselip gitu loh. Tapi selebihnya itu sebenarnya nggak ngeganggu banget sih. Tapi kalau misalnya aku harus ngeluarin budget yang lumayan ya untuk sekedar memperbaiki itu aja, menurut aku nggak usah gitu. Tapi pada saat itu teman aku lagi nyari pasien, kebetulan dia dokter gigi gitu kan, dia nyari pasien dengan kriteria yang aku punya gitu, dengan permasalahan gigi yang aku punya. Jadi pokoknya dia cuma butuh komitmen aja gitu, komitmen untuk mau dirawat gitu. Kalau aku tuh persoalan komitmen, kalau teman-teman mau melakukan komitmen sama aku, itu aku benar-benar orang yang ngejaga gitu, aku benar-benar orang yang bakalan memprioritaskan kepercayaan kalian kepada aku gitu loh. Jadi karena udah dapat feel-nya gitu, dia udah percaya juga sama aku juga udah ngerasa aku perlu melakukan komitmen sama dia, ya jadilah aku dirawat gitu, jadilah aku pakai kawat gigi. Jadi bukan karena aku ngerasa minder dengan gigi aku yang LDR-an itu, enggak sama sekali. Jadi intinya adalah yang pertama, cintai diri kalian dulu. Terus yang kedua, ubah beauty standar teman-teman gitu. Nggak usah nentuin berdasarkan society-nya teman-teman. Cari beauty standar yang teman-teman bisa capai, yang teman-teman yang nggak bakalan gila gitu kalau nggak dapet gitu. Oke, itu aja yang bisa Caca sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan semoga saja bisa ngerubah pola pikir kita, pola pandang kita, apalagi yang cewek-cewek ya. Semoga nanti kedepannya beauty standar itu nggak lagi berasaskan pada skinnya kita, color skinnya kita, pada bentuk tubuhnya kita, besar kecilnya, tinggi pendeknya, dan sebagainya. Itu sih yang aku harapin. Aku juga mau nyampein kalau aku itu backgroundnya farmasi, bukan sama sekali background dari psikolog mungkin atau dari ilmu sosial, tapi aku tuh emang suka banget gitu ngelakuin sesuatu yang bermanfaat aja gitu loh. Video yang aku buat itu terinspirasi dengan beberapa ada di videonya Kak Gita. Aku udah sampein kemarin, aku udah nge-share link YouTube-nya Kak Gita kemarin, itu sumber aku buat beberapa video. Karena aku ngerasa aku ngapresiasi banget sih sama Kak Gita karena udah memberikan konten-konten YouTube yang bermanfaat,
memberikan kita ilmu baru, kemudian memberikan kita perasaan kayak oh iya ya gitu ya, aku kok nggak tahu gitu, mendapatkan stimulasi yang lain gitu kan. Dan aku ngerasa aku perlu jadi tangan panjang dari Kak Gita buat nyampein kepada teman-teman yang lain juga gitu. Jadi kalau misalnya ada ngerasa kalau aku kayak ngeciplak, aku kayak ini tuh sama sekali enggak ya teman-teman, aku udah izin. Terus aku juga ngelatih sejauh mana aku bisa melakukan public speaking, sejauh mana aku bisa mentransfer ilmu yang udah aku pelajari sebelumnya, dan aku buatin semacam video kayak gini gitu. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like-nya dan share ke teman-teman kalian supaya lebih bermanfaat lagi. Kalau ada hal yang perlu kita diskusikan, silahkan masukkan di kolom komentar. Aku juga meminta pendapat teman-teman, kira-kira apalagi hal yang harus kita diskusikan dan harus kita buat video. Untuk teman-teman yang belum subscribe, aku tunggu ya, soalnya satu subscribe teman-teman itu benar-benar memberikan aku power dan semangat untuk bisa berbagi lagi tentang kebaikan, tentang pengetahuan, dan tentang opini-opini kita berikutnya. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya, jadi ketika aku udah upload video baru, teman-teman langsung bisa nonton videonya. Ayo teman-teman yang belum subscribe, aku hitung ya. 1, 2, 3, 4. Makasih.